Baik, hari ini saya mau jelaskan dulu transactional approach. Ini adalah salah satu teori dalam kepemimpinan. Nah, saya akan coba jelaskan ya. Seperti namanya ya, ini adalah mengenai dalam kepemimpinan terkadang itu ada transaksi yang terjadi ya. Transaksi ada yang diberikan oleh pemimpin, kemudian ada juga yang diberikan oleh pengikut. Ini teori ini tuh muncul khususnya di zaman industri ya, di era industri di mana segala sesuatu harus terukur gitu ya, sehingga kalau misalnya orang sudah bekerja sekian jam ya harus digaji berapa begitu ya. Itu adalah sebenarnya prinsip-prinsip transactional approach ya. Teori ini juga dikenal dengan nama leader member exchange theory. Kemudian siapakah yang dapat menjadi pemimpin transaksional? Itu adalah yang orang-orang yang menghargai keteraturan dan struktur. Beberapa diantaranya yang butuh sekali kepemimpinan transaksional di sini adalah orang yang bekerja di operasi militer, kemudian yang mengelola perusahaan besar, memimpin proyek internasional, di mana semua hal tersebut itu butuh regulasi ya. Dalam perusahaan besar contohnya harus jelas begitu aturan cuti, aturan jam kerja, aturan lembur. Dalam operasi militer ya jelas misalnya siapa yang bawahan, siapa yang dia di tengah, siapa yang atasan. Saya pikir ada di sini ada yang kerja di militer dan lebih tahu ya bagaimana ketatnya peraturan dalam operasi militer ini. Dan kepemimpinan transaksional sebenarnya tidak cocok di tempat di mana kreativitas dan ide-ide inovatif itu dibutuhkan. Oke, jadi karakteristik kepemimpinan transaksional itu lebih mementingkan bagaimana dia jaga arus operasi ini lebih normal, agar tetap normal ya, dan sehingga dia harus disiplin ya, dan menggunakan sistematika ya atau susunan untuk mendorong anggota untuk bagaimana dia bisa bekerja dengan kemampuannya yang terbaik begitu ya. Jadi dia harus, kalau kepemimpinan transaksional, pemimpin yang menggunakan approach ini itu harus dia punya sistem reward and punishment. Supaya apa? Supaya dapat tercapai tujuannya begitu ya. Dan reward and punishment ini harus sudah disepakati begitu ya oleh pengikut. Jadi dengan kata lain harus ada kontrak begitu ya. Oke, jadi ini ya tentang sanksi dan juga reward ya untuk mengelola kelompok yang besar khususnya ya, dimana hal itu supaya apa ya, supaya tercapai tujuan dari organisasi. Kalau tidak ada reward, tidak ada punishment untuk misalnya perilaku yang tidak terpuji yang terjadi dalam kelompok, bagaimana mau tercapai tujuannya begitu ya. Intinya harus ada regulasi. Jadi karakteristik kepemimpinan transaksional ini akan bergantung pada orang-orang yang mandiri, yang bekerja dengan baik dalam lingkungan yang terstruktur dan terarah. Dia penekanannya pada hasil dan tetap berada dalam struktur organisasi untuk mencapai kesuksesan organisasi sesuai dengan sistem yang berlaku. Terus transaksional itu dia kalau dia sudah menjadi pengawas ya, pengawas atas diterapkannya peraturan, maka dia merupakan orang yang bertanggung jawab ya di organisasi tersebut, dan dia merupakan otoritas formal atau yang harus dihormati begitu ya. Kemudian salah satunya yang menerapkan gaya ini tuh adalah Bill Gates ya. Bill Gates itu ya memang kan dia yang sumber kreativitasnya ya. Jadi dia sisa menjaga bagaimana semua hal ya, operasi dalam Microsoft itu ya berjalan secara normal. Oke, apa saja yang harus dilakukan oleh pemimpin transaksional? Pertama, harus ada tujuan ya, dan ada panduan. Jadi ada tujuan dan ada panduan, sehingga tujuan itu kan untuk mencapai hal tersebut ya. Kita harus tetapkan aturan-aturannya, bilang apa SOP-nya, apa yang didapatkan ketika dia memenuhi SOP tersebut atau lebih daripada yang diwajibkan kepada dia, dan apa hukuman ketika dia tidak sesuai harapan gitu ya.
Kemudian yang berikutnya, dia juga harus pemimpin transaksional ini memberikan umpan balik yang produktif tentang kinerja. Jadi harus senantiasa misalnya memuji ya, atau menghukum begitu ya kalau misalnya tidak sesuai harapan. Jadi fokus pada peningkatan efisiensi rutinitas dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengikuti peraturan yang ada. Jadi tidak fokus pada perubahan, dia harus mengikuti peraturan. Dan dia harus menetapkan memelihara praktik yang membantu organisasi menjadi efektif dan produktif. Jadi tidak terlalu banyak inovasi ya di organisasi yang transaksional. Dan juga harus bisa mendeteksi semisal ada pelanggaran ya, harus dikoreksi begitu ya, supaya tidak ada lagi terjadi penyimpangan seperti itu deh, karena kan ini sudah ada tujuan yang ditetapkan di awal. Oke, jadi komponen utama dalam kepemimpinan transaksional itu ada 3. Yang pertama pengawasan, yang kedua kinerja, dan struktur organisasi. Jadi 3 hal ini adalah hal yang penting sekali dalam kepemimpinan transaksional. Kenapa harus diawasi? Karena kan sudah ada tujuan, sudah ada kontrak, begitu ya, sudah ada sistem reward and punishment, dan yang kedua kinerjanya harus terukur, begitu ya, dan yang ketiga harus ada struktur dalam artian siapa yang kerja itu semua sudah harus jelas. Oke, bagaimana kita bisa mengenali pemimpin transaksional? Pertama itu dia selalu menekankan pada motivasi yang sifatnya itu eksternal atau ekstrinsik ya. Seperti misalnya yang sifatnya seperti ekstrinsik itu adalah uang, sertifikat hadiah, dan lain-lain ya. Itu kan dari ini ya, motivasinya bukan internal, bukan motivasi untuk tergerak dengan sendirinya, tapi dia selalu diiming-iming begitu ya, diiming-iming akan dapat gaji lebih atau dapat bonus seperti itu. Jadi kalau ada yang selalu bilang nanti saya kasih duit ini ya, saya kasih bonus begini, itu berarti dia pemimpin yang transaksional. Kemudian dia praktis ya. Kenapa praktis? Karena kan dia sudah ada panduan, sudah ada regulasi ya, dan itu yang diterapkan sehingga segala hal itu ya sudah terukur begitu ya, sudah logis ya segalanya. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin transaksional juga itu tidak suka dengan perubahan ya. Dan yang berikutnya juga dia tidak aktif ya. Kenapa? Karena dia harus mempertahankan ini regulasi yang sudah normal ya, sehingga dia cenderung ya apa yang sudah ada ya jangan dirubah begitu ya. Dan juga ada pedomannya ya, itu juga penting. Kemudian dia menerapkan gaya chief priest ya. Kenapa? Chief priest itu kan istilahnya senioritas ya, sehingga semua orang misalnya dia sudah posisinya di atas ya harus dihormati dan dihormati begitu ya, dihormati karena dia posisinya di atas. Jadi dia menerapkan gaya seperti ini. Seperti chief priest kan seperti priest itu artinya pendakwah ya, jadi dia selalu berada di depan. Apa saja kira-kira kesulitannya kalau kita menerapkan sistem yang transaksional atau approach yang transaksional ini? Motivasinya itu pada tingkat dasar ya, karena dia pada ini ada hierarki ya. Ini supaya kalian lebih paham, saya kasih hierarki kebutuhan Maslow. Di sini kita bisa lihat grafiknya ya, di mana transaksional dia lebih kebutuhan bawah ya, bisa jadi warm and ya, ya. Jadi kan di orang itu untuk gaji itu kan untuk gitu ya, dia tidak banyak memotivasi di organization misalnya saya akan kasih bonus dia skillnya ya, pada saat dikatakan bahwa kalau kamu kreatif kamu akan dikasih dihargai, itu enggak laku ya dalam kepemimpinan transaksional ini. Kemudian apa saja tantangan atau masalah yang mungkin muncul ketika hal yang diterapkan, bisa jadi kepemimpinan yang berat karena
lebih sering dia enggan untuk menerjemahkan ide orang lain yang membatasi mereka untuk dan tidak kreatif. Orang itu betul-betul sesuai dengan misalnya aturan gitu ya, sehingga dia apa namanya ya sakat gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi pengkamping hitam. Kenapa? Karena sekali lagi itu mereka pakai sistem chief priest yang bisa jelaskan senioritas, sehingga bisa jadi itu menjadi bumerang gitu ya, dalam arti ketika ada masalah pertanggungjawaban tergantung pada karyawan untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi bisa orang saling ini ya, saling itu ketika diterapkan sistem pemimpinan transaksional ini. Jadi itu ya untuk kepemimpinan transaksional, dan ini sebenarnya banyak juga dilakukan di Indonesia, bahkan di ini ya, di sektor publik seperti PNS ya, di dinas itu menerapkan transactional approach.